Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan kaum muslimin dan musliman yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaat dalam rangka meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berhubungan dengan ibadah menuntut ilmu yang sangat besar sekali pahalanya, bahkan dibandingkan dengan salat adalah sampai berbanding 100. Jadi dengan demikian kita berdoa mudah-mudahan ada faedah dari pengajian kita ini. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita sudah maklum bahwa topik yang diminta untuk dibahas pada setiap malam Rabu adalah berhubungan dengan keindahan, keagungan daripada syariat Islam. Maksud daripada topik ini adalah supaya kita pertama-tama memahami hakikat daripada syariat Islam. Yang kedua, dapat melakukan dengan benar dan baik. Dan yang lebih penting, kita bermanfaat dari ilmu yang sudah dipelajari itu. Atau dengan istilah lain, hakikat daripada syariat Islam ini sangat mengembirakan kita, sehingga kita berpendapat, untunglah saya telah menerima syariat sejak dari dahulu. Jamaah yang berbahagia, kebetulan saja saya lupa menyampaikan berhubungan dengan maqasidus syariah ini adalah sanksi daripada masing-masingnya. Misalnya berhubungan dengan hifdzuddin, memelihara agama. Apa hakikat daripadanya dan apa sanksi kalau kita tidak mengindahkannya. Demikian pula kita memelihara akal. Apa urgensinya akal itu dengan agama dan dengan kehidupan. Demikian pula yang sudah diterangkan adalah berhubungan dengan memelihara harta, hifdzul amwal. Artinya harta itu harus dijaga, harus dilindungi, dan pada harta banyak potensi, baik segi amal dan segi yang lainnya. Karenanya akibat ini penting diketahui. Karena dari akibat, memahami akibatnya, kita akan lebih menghormatinya, akan lebih menjaganya, dan akan lebih senang dalam menjalankan syariatnya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kita sangat sejalan dengan kondisi pada akhir zaman, bahwa syariat ini sudah turun sejak lama, yaitu agama langit. Maka ada orang yang menyatakan karena agama langit maka tidak pernah turun ke bumi, melanglang buana di langit. Jadi sehingga kita tidak tahu hakikat daripada ilmu yang dari langit itu, kecuali sedikit berkenaan dengan dogma. Ini harus dikerjakan, ini jangan dikerjakan, tapi kita tidak tahu kenapa. Maka inilah makna daripada pelajaran pengajian kita dalam bidang ini, yaitu kita bisa memahami hakikat agama kita, tahu tujuan dari agama, dan juga tahu pula apa manfaat daripada menjaga agama ini.
Jamaah yang berbahagia, di dalam ilmu fiqhul siyasah, fikih siyasah adalah kita sering menerjemahkan fikih siyasah, fikih politik. Sebenarnya hakikat dari fikih siyasah itu adalah berhubungan dengan strategi, cara, prosedur yang harus dijalankan dan sebagainya. Maka dari itu pula kita akan dapat memahami agama ini dengan mudah dan praktis. Karena yang berkembang, kadang-kadang agama kita sangat yakin. Kalau kita dituduh tidak beragama, maka adalah itu sesuatu cacian, tuduhan yang sangat menyakitinya. Akan tetapi ketika berhubungan dengan praktek di lapangan, kita sudah mulai tidak peduli, sudah mulai lalai, apakah disebut dengan fasik dan sebagainya dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, lebih-lebih kepada generasi kita ke depan, mengajak anak-anak kita itu untuk peduli kepada agama dan juga menghormatinya serta menjalankannya dengan baik. Karena apa? Ya, inilah yang perlu malam ini sedikit kita uraikan tentang akibat-akibatnya. Jamaah yang berbahagia, salah satu di antara yang sudah kita pelajari yaitu memelihara agama. Akibatnya apa? Bisa saja orang yang tidak menjaga agama maka akan menjadi murtad, orang yang membangkang agama. Kalau orang tahu agama tidak menjalankan, itu disebut dengan fasik di satu sisi, meskipun para ulama berbeda. Apalagi yang tidak dijalankan adalah agama prinsip pokok, misalnya salat. Kalau orang tidak salat berarti orang itu tidak layak disebut ada andil dalam agamanya, kecuali hanya nama saja orang beragama, tapi tidak ada faedah. Karenanya di dalam Al-Quran telah diterangkan. Apa diterangkan? Supaya kita hidup ini tidak menyimpang dari awal dan akhir, dan kita selamat. Maka itulah selamat di akhirat. Nah, tetapi kalau kita sudah menyia-nyiakan, apalagi menghina agama, atau kita terpengaruh kepada orang yang menghina agama, apalagi dengan ada kepentingan tertentu, ini akibatnya adalah bisa saja kita akan meninggal dalam suasana kafir. Jadi orang Islam tapi tidak ada Islamnya. Nah, dalam ayat dalam surah Al-Baqarah disebutkan 2:17 itu, wa may yartadid minkum an dinihi falyamut wa huwa kafirun wa ulaika habitan a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya orang yang menyimpang, yang murtad dalam agama. Lebih-lebih sekarang ini sudah menjadi tren khusus. Orang senang memamerkan sudah berubah agama. Ada yang dari Islam ke bukan Islam, ada yang dari bukan Islam masuk Islam. Pokoknya hal masalah agama ini sudah dianggap masalah selera saja. Jadi inilah sebenarnya diingatkan, kalau kita menyimpang dari prinsip-prinsip agama, maka bisa saja kita mati dengan status kafir. Jadi artinya apa? Kalau status kafir, itu tidak ada harapan lagi untuk ada di surga. Dan inilah menjadi kawan-kawan syaitan. Karena syaitan menyatakan, saya menggoda manusia supaya banyak kawan nanti di neraka bersama dengan orang kafir. Jadi dengan demikian menjaga agama itu sangat penting.
supaya kita tidak tergolong kepada golongan kafir. Ini Allah yang menyatakan. Yang kedua, habitan a'maluhum, orang yang menyia-nyiakan agama, menghina agama, maka akan hapus semua amalnya. Orang baik-baik sekali, tapi tidak percaya kepada nilai agama, bahkan dicacinya dan sebagainya, maka amalnya tidak ada apa-apa. Banyak beramal saleh, jadi amalnya saleh itu tidak berguna. Habitan a'maluhum fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Maka betapa banyaknya kerugian seseorang yang meninggalkan prinsip-prinsip agama ini. Maka karenanya kita harus sadar bahwa kalau memang kita bersalah, memang manusia. Nah, Nabi sendiri mengakui bahwa manusia ini adalah terpengaruh dengan tipuan-tipuan kehidupan dunia. Akan tetapi yang lebih penting bahwa jangan sekali-kali kita menyimpang dengan prinsip-prinsip agama, yaitu hifdzuddin, memelihara agama ini. Dan kalau orang Aceh memang tidak perlu ditawarkan, memang sudah jiwanya hudib sari mati syahid. Ini semboyan. Artinya kalau hidup memang ada yang dalam itu. Kalau hidup bisa minum kopi. Ada yang saya dengar dalam YouTube itu minum kopi. Dan kalau mati berarti mati syahid. Artinya apa? Bahwa sasaran hidup ini adalah mati syahid. Kalau amal kita yang kita kerjakan, apalagi sudah 70 tahun, 60 tahun, tapi kita tidak menjaga nilai-nilai akidah, apalagi kita anggap remeh, maka amal kita itu akan hapus. Maka karenanya ada orang yang selalu komit menjaga prinsip agama, terutama menjaga sunnah. Nah, jadi walaupun ada orang yang mengatakan sunnah tidak seperti yang dibayangkan, apalagi bid'ah. Nah, kita menganggap bid'ah itu adalah dibuat-buat. Tidak, prinsipnya sudah jelas. Nah, sunnah apa yang pernah dipercontohkan oleh Nabi, bid'ah menambah-nambah yang tidak perlu. Ada yang menambah yang tidak perlu, dosanya besar, ada juga yang ringan, karena hukumnya menurut para ulama itu tergantung pada apa yang dikerjakannya. Jadi dengan demikian perlu kita jaga prinsip agama supaya amal kita itu berlaku tetap selama-lamanya, baik di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau amal kita yang kita lakukan tidak hanya di dunia, tapi dalam kubur juga masih mengalir. Orang yang banyak bersedekah, ya, jadi dalam hidup ini kalau bersedekah tidak ada masalah. Pertama, yakin bahwa setiap sedekah itu dibalas oleh Allah, bahwa yakin setiap sedekah tidak pernah berkurang. Maka di dunia dia mendapat pahala, di akhirat pahala yang digunakan harta-harta wakaf itu bermanfaat kepadanya. Dan yang terakhir, kepada orang yang meninggalkan prinsip agama atau murtad adalah ashabun nar. Itulah penghuni neraka. Dan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tidak ada masa yang kita akan diangkat lagi dari neraka, tidak. Itulah tempatnya. Maka sebaliknya bagi kita yang beramal dengan baik dan menjaga prinsip-prinsip, mudah-mudahan Allah ini akan melindunginya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannasu alaihim dairatus sawi wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Maka pada hari kiamat besok yang diazab orang munafik. Munafik adalah orang yang tidak jelas Islamnya. Tidak jelas Islamnya. Baik laki dan perempuan, dan musyrik. Musyrik yaitu orang kadang-kadang percaya agama,
memahami agama, tapi mencampuri sedikit dengan nilai-nilai syirik. Maka orang itu diazabkan pada hari kiamat. Karena mereka itu buruk sangka kepada agamanya sendiri. Tidak meyakini dengan sebaik-baiknya. Maka karenanya dalam kesimpulan ini, intinya bahwa sudah benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, bahwa agama kita ini penyelamat. Nah, jadi demikian pula kepada generasi muda harus dipesankan, diberi bimbingan arahnya. Nah, karena orang seperti itu di dunia dia bahagia dan di akhirat dia selamat dari berbagai azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, yang kedua yang tidak pernah diterangkan juga apa akibatnya, ini kita singkatkan saja karena judulnya adalah sanksi kepada prinsip yang telah kita barangkan pada yang lalu. Yang ketiga, akibat daripada lalai memelihara akal. Lalai memelihara akal artinya tidak menjunjung tinggi akal, tidak pernah berfikir dengan baik. Sudah diterangkan kemarin bahwa orang yang tidak berfikir sebenarnya isi neraka lebih banyak orang yang tidak menggunakan akal. Maka hal-hal yang mengganggu akal, prinsip agama, hal-hal yang mengganggu akal adalah disiksa, diazab. Apa namanya hifdzul akal? Di antaranya adalah tidak boleh meminum minuman keras, khamar. Minuman keras, khamar. Apa arti khamar? Ismu likulli muskirin khamar al-aqla au atahu. Artinya nama kepada semacam minuman-minuman yang membambukkan, yang menghilangkan akal, yang menutupkan akal. Jadi dengan demikian maka hal-hal yang mengganggu akal dihindari. Yang mengganggu akal bukan saja khamar, bisa saja ganja. Jangan ada pendapat bahwa ganja itu bolehlah. Di Aceh dari dulu ada orang makan ganja. Apalagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu miskirin haramun wa kullu haramin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun wa in kalla au kasura. Artinya setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap khamar adalah haram walaupun yang kita gunakan kalla au kasir, sedikit saja. Maka ada orang yang menyatakan kalau sedikit tidak ada masalah. Nas berpendapat tidak demikian. Fajtanibu, dihindari untuk meminumnya. Dan ini adalah sudah tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal zam wa azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi hai orang yang beriman, hanya saja khamar dan judi itu dan mengadu nasib, patung itu najis daripada kerja syaitan. Karena itu jauhkanlah. Dalam hal ini jamaah yang berbahagia, kalau kita memahami agama tidak hanya dengan teks yang sudah kita paham dari dulu, tetapi harus mampu membaca juga nama-nama yang memabukkan ini. Bahkan sekarang sudah terkenal dengan sabu-sabu. Ini sabu-sabu. Penyakit terbesar bangsa Indonesia, kejahatan terbesar adalah sabu-sabu. Apalagi sabu-sabu ini di Aceh ada nomor. Ada nomor. Apa nomornya? Nomor yang mengkonsumsikan sabu-sabu. Ini apa pertandanya? Pertandanya kita sudah kalah perang. Kenapa kita tidak tahu bahwa strategi masa sekarang menghancurkan sebuah bangsa adalah menghilangkan pemikiran,
kecerdasan seseorang. Salah satu adalah dengan sabu-sabu. Ada seorang murid saya sekarang abati ya. Jadi saya Ustadz sedang berjuang mengantisipasi anak-anak generasi Bura daripada sabu-sabu. Karena di kampung-kampung, di desa-desa sudah hampir tidak ada desa yang tidak ada katanya. Dan ini artinya apa? Kalau kita kesadari karena kita tidak menyadari atau terlambat atau kita juga setuju. Setuju dalam hal ini. Apalagi dengan sabu-sabu ini yang menjual sabu-sabu banyak uang. Dan yang kedua, yang sabu-sabu itu juga ada menikmati. Nikmatinya setelah menghisap sabu-sabu, orang itu sudah hoyong, tidak ada apa-apa. Sudah seperti masuk dalam kesenangan dan sebagainya. Akhirnya untuk merubahnya sudah payah sekali. Maka dikatakan sekarang penjara diisi oleh orang yang menggunakan sabu-sabu. Ini rumusnya apa? Karena tidak menjaga prinsip syariat tadi, tidak memelihara akal. Karena sabu-sabu itu adalah daripada kerja syaitan, praktek-praktek syaitan. Karena itu disuruh menjauhinya. Karenanya, ini sanksi seperti tadi saya sampaikan. Apa sanksinya? Kalau agama murtad, hukumnya tidak dapat apa-apa lagi, baik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau sabu-sabu, kalau ganja, kalau macam yang lain yang sifatnya memabukkan, apa saja bentuk jenisnya, man syaribal khamra fajliduh. Orang yang meminum khamar, yang memabukkan, jilidlah dia. Maka di dalam kanun kita itu ada masalah khamar 40 kali cambuk. Tidak boleh dikurangi. Sedangkan kalau judi itu bisa kurang, bahkan ada yang 12 saja, 10 sudah ada dan sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau kalau khamar ini tidak ada boleh dikurangi, karena itu hukum had bukan takdir. Rumusnya adalah had tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan orang pun dalam menetapkan hukum had itu adalah harus benar hati-hati. Yudra'ul syubhah bil jinayah. Hindarilah hal-hal yang ragu-ragu dalam menetapkan hukum jinayah. Jadi intinya bahwa Bapak sekalian, dalam kaitan dengan ini, pertama-tama berhubungan dengan akal ini, maka kita harus dari sekarang mengantisipasi. Kalau kita mau selamat, mulai dari ini kita pulang ke rumah, memeriksa berapa anak kita, kemana dia pergi, apa kegiatan hari-hari. Kalau memang dia terpengaruh dengan ini, apalagi sudah kita ketahui, hindarilah. Bukan saja untuk dirinya, tetapi akan berlaku untuk kita. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh kita sendiri. Maka sekarang sudah ternyata betapa banyak orang yang membunuh ayahnya, mamanya karena tidak memberi uang. Untuk apa uang itu? Untuk membeli sabu-sabu. Maka terjadilah hal-hal yang di luar kebiasaan. Ada kejahatan dari dulu sampai sekarang, tapi kejahatan sekarang yang tidak normal lagi. Jadi sehingga inilah yang perlu dihindari. Jamaah yang berbahagia, barangkali ini harus ada topik khusus yang membahas masalah ini. Nanti waktu selesai menguraikan ke-6 masalah maqasidus syariah ini. Yang ketiga yang belum juga disampaikan, karena lupa kemarin atau tidak ada yang bertanya, karena di sini tidak ada kesempatan bertanya, tidak diberi peluang, yaitu masalah harta. Orang harus benar-benar aman dari akibat dosa berhubungan dengan harta. Dengan harta bisa saja seperti yang sudah kita terangkan,
mengambil secara tidak benar dengan bentuk apapun saja. Apakah kita sebagai pegawai atau sebagai penjaga amanah. Menjaga amanah dengan uang, saya sangat tertarik sehingga saya sangat terkesan dengan sebuah sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah, dan pesan ini saya sampaikan kepada yang memegang amanah, terutama di masjid kita. Apa artinya? Ada orang yang bangga sekali karena dia mengurus masalah harta. Kalau sekarang ini apakah bidang keuangan, bendahara dan lain-lain, atau memang proyek-proyeknya berhubungan dengan banyak uang, senang. Maka ada seorang sahabat yang memang dia hari sampai malam tugasnya adalah mengatur kepentingan masyarakat. Setelah mengatur kepentingan masyarakat, maka ada orang yang menangis dia. Menangis datang pada Rasulullah. Rasulullah, doakanlah saya seperti si Fulan. Kenapa kamu cinta sekali, senang sekali dengan si Fulan? Maka dijawab, karena si Fulan itu dari pagi sampai sore bahkan malam adalah mengurus masalah umat, mengurus keuangan umat. Orang yang miskin dikasih uang, karena itu dalam hukumnya seperti itu, mengatur zakat dan sebagainya. Maka akhirnya Rasulullah menjawab, inilah yang aneh. Maka kita tidak perlu bangga hidup dalam dunia ini dengan posisi basah. Orang yang hidup dalam dalam bidang basah, artinya banyak uang. Apa dijawab Rasulullah? Kenapa kamu suka kepada orang yang calon neraka? Siapapun tercengang. Kenapa calon neraka? Karena dia memang bekerja sungguh dari pagi dan petang, tetapi selalu mengambil kesempatan untuk memperoleh bahagian tertentu apa yang diurusnya. Rasulullah menjelaskan, ada dikasih payungnya dipisahkan untuk dirinya dan sebagainya. Maka kenapa kamu suka? Jadi menangislah dia. Menangis. Jadi artinya bertobatlah. Dan benar, saya anggap kalau sedikit tidak apa-apa. Tidak ada istilah harta orang lain, harta umat itu diselewengkan walaupun sedikit. Maka ini ada kitab, tapi tidak sempat kita baca barangkali. Ya. Ini kitab yang khusus berkenaan dirasatu fi tasyri'il jinail al-islami, yaitu kitab yang berhubungan dengan hukum syariat, dengan hukum jinayah, hukum pidana. Maka di sana diterangkan bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan ini, bahwa orang yang menggunakan harta-harta yang tidak pada tempatnya, maka orang itu akan dihukum. Imam Syafi'i sendiri, saya menarik waktu membaca, kok Imam Syafi'i agak ekstrim nih kalau bahasa kita sekarang, sangat tegas. Bahkan beliau sependapat bahwa kalau orang mengambil mengambil telur bebek, mencuri bebek, maka juga dihukum. Kalau sebenarnya dalam hadis tidak satu, ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa adalah 1/4 dinar atau sekitar 800.000 sekarang. Orang mengambil 800.000, dia berhak dipotong tangan. Jadi kalau banyak berapa berjuta-juta, berapa tangan sudah seharusnya kita sudah dipotong. Maka ini harus dicamkanlah oleh, dan bagaimana juga kan kita miskin, Tuhan sangat kaya. Cari saja
Ketika kita menjaga amanah dengan baik, Allah juga akan menjaga kita dengan baik. Ada saja cara yang kita tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa kawan saya yang sangat sependapat dengan apa yang kami sampaikan. Bukan pendapat saya katakan. Inilah pendapat tujuan dari syariat kita ini. Tujuan syariat ini adalah dalam hubungan dengan harta itu tidak ada yang bercampur dengan harta haram. Dengan demikian Allah akan memberikan yang lain, yang lebih banyak lagi. Dan tidak pernah, ini coba bayangkan, saya menarik kemarin Ustaz Amri Fatmi dalam pengajiannya menyatakan, sebenarnya kita sudah diberi peluang yang luar biasa. Setiap al-hasanu asyru amsalihah, kebaikan 10 dibalas. Jadi kerjakan aja yang baik-baik, maka kita akan mendapat 10 kali. Prakteklah. Apakah Pak Ustaz memang aman dari selama 40 tahun bekerja? Tentu kalau saya jawab, tentu Bapak ragu. Tentu ditanyalah. Hanya saja waktu kami dulu meninggal tugas, kami katakan kalau ada yang saya ambil, kita kembalikan. Dan kalau diketemukan orang yang menemukan itu kita kasih, jasanya juga dikasih di samping harta asalnya. Karena kami yakin harta-harta yang bukan milik kita tidak bermanfaat. Man akhadha bihaqqiha fa huwal ma'unatu anha. Ambillah menurut yang ada. Kalau tidak, inilah kita hukumnya dipotong tangan. Oh, kita selamat. Tapi kalau selamat lebih bahaya lagi. Karena belum hapus. Tetapi karena kalau dihukum itu ada 2 pendapat, dosanya dihapus, sekurang-kurangnya akan bertaubat. Tapi kalau tidak dihapus, hari kiamat itu bagaimana? Waquduhan nasu wal hijarah. Harta-harta yang diperoleh itu akan menjadi api neraka. Jadi rupanya api tidak ada kayu nantinya. Apinya batu, wal hijarah, manusia dan batu. Itu kayu bakarnya. Manusia apa? Salah satu di antaranya adalah yang menyimpang, yang makan harta riba dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan pelajaran terakhir dalam bidang ini, besok kita lanjutkan yang lain lagi. Intinya adalah supaya kita menghindari. Hukum agama ini bukan menyiksa, tapi memelihara. Contohnya, apalagi kalau saya membaca tadi dalam kitab ini, al-hirabah. Hirabah itu adalah perampok, perampas. Orang-orang yang merampas harta orang yang sebenarnya tidak berhak, maka dirampas. Maka ketika dirampas itu hukumnya yuqta'u tariku wa man yaqumu bihi bil khaufi wal qatli akhdil mali alal maksum. Jadi hirabah itu bagaimana? Faktau yuktalu. Orang itu akan dibunuh. Ini uraian, sebenarnya ada kami tulis, ini ada 5 macam-macam orang yang menggunakan secara kekerasan terhadap harta orang lain. Jadi apalagi kita diberi peluang, ada kekuasaan, ada orang memberi takut, sehingga orang itu menyerahkan uang sesuatu kepada kita. Dosanya bukan dipotong tangan, tetapi disalib. Salib disalib ya. Salib atau dibunuh. Jadi dengan demikian orang kalau pencuri seperti itu sebenarnya dalam agama tidak boleh hidup. Buktinya dibunuh. Tapi ada ketentuan. Di sini disebutkan dibunuhnya membunuh, mengambil harta. Orang mengambil itu, kita setelah kita dibunuh, uang kita diambil. Itu satu.
Yang kedua, membunuh tapi tidak mengambil harta, jadi juga berlaku hukum karena dengan kekerasan. Karena tadi disebut wa may yaqumu biha bil khauf, orang yang berprinsip menakut-nakuti orang, membunuh orang dan mengambil harta alal maksum, harta yang sebenarnya aman. Takubah dalam lemari, takubah pada tempat yang betul. Tapi menyatati tiap berjalan nyah hukum kata tarik. Tak ada to salah tanya tua daripada menghonda. Kaico memang pencuri sih, tapi hukumnya akan berbeda. Karenanya jamaah dalam kesempatan ini tentu saja kalau kita ingin berusaha pada sisa-sisa umur kita ini untuk aman dari 3 hal tadi yang karena sudah diterangkan, dengan demikian kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk menjalankan ini siapapun harus mengakui berat. Maka karenanya orang-orang yang berhubungan dengan harta hukumannya berat, seperti hakim. Hakim itu hakim uro jahim masa dudo. Jangan hana melanggar aja, hana bertentangan benar. Hakim al-qadau salah hakim ada 3, 2 ke neraka, 1 ke surga. Jadi yang 1 menyimpang sudah jelas. Yang kedua tidak menyimpang tapi tidak tahu hukum. Kalau puputuh ju barang kaho. Dan yang ketiga adalah orang yang bersih, bersih dalam menjalankan putusannya. Maki dari gambaran ini adalah bahan kepada kami dulu. Bahkan saya juga sangat khawatir ketika menjabat hakim. Bahkan ada hal-hal yang tidak layak saya sampaikan, karena ini sifatnya lebih pada memuji diri sendiri. Tetapi yang jelas kalau kita benar-benar menjaga, kita selamat. Bahkan kalau pernah kami bertugas di luar daerah, jadi waktu bertugas di luar daerah itu sesuatu yang tidak cocok dengan aturan kita basmi semua, kita larang semua, kita berlakukan sesuai adanya. Walaupun di negeri Manado, di negeri Manado daerah-daerah yang banyak bukan orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang senang sekali, dan yang kedua penghargaan diberikan oleh badan tertentu. Jadi intinya kepada semua rekan-rekan yang masih menjabat, yang pakar pegawai, pengusaha dan sebagainya, sudah saatnya memulai secara bersih. Karena harta yang bersih seperti yang sudah diterangkan kemarin, yaitu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian penampilan kita tidak menentukan keselamatan, tetapi yang menentukan adalah apa yang dikerjakan. Al-ibratu fil Islam al-jauhariyah laisa bimidhariyah. Yang diperhitungkan dalam Islam adalah substansinya, hakikatnya. Jadi artinya apa hakikatnya? Laisa bimadriyah, dan bukan publikasinya. Karena lebih-lebih ini ke depan ini ada pemilu ya. Pemilu semua menyatakan saya akan menjalankan secara bersih dan sebagainya. Ini didengarlah, memang begitulah. Tetapi bagaimana di dalam prakteknya? Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya sangat setuju kalau kita memulai adalah
tugas ataupun masyarakat kita ini sudah sangat peka terhadap harta-harta orang lain, yang sehingga kemana kita saja jalan, bukan saja pencuri yang tidak mau lagi, bahkan perampok-perampok. Ini perampok sudah tidak masanya lagi. Sanksinya sangat berat seperti yang telah kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.